Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, salam kebajikan, nama budaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari Universitas Pamulang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi S1 Akuntansi. Kami membuat video ini untuk memenuhi tugas kelompok kami dengan mata kuliah, bank lembaga, dan keuangan lainnya dengan dosen pengampu, Ibu Mita Sicilia Eskom MM. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 5 orang, di mana masing-masing dari kami bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. Sebelum masuk ke dalam materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Alif Kajul Raida Rahman Lasandang dengan NIM 2110112000893. Perkenalkan, nama saya Vanvana Fagila Sabrina dengan NIM 211011200976. Halo everybody, perkenalkan nama saya Leha Fitriani dengan NIM 2110111200435. Perkenalkan, nama saya Mujibatul Inayah dengan NIM 211011201318. Perkenalkan, nama saya Suci Amalia Kamase dengan NIM 211011200496. Materi yang akan kami bahas yaitu koperasi dan anjak piutang. Langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Apa itu koperasi? Koperasi adalah sebuah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-orang demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Ada beberapa fungsi koperasi, yaitu pertama, koperasi berperan dalam membangun dan mengembangkan usaha bersama anggotanya. Kedua, koperasi membantu meningkatkan kualitas dan kapasitas anggotanya. Ketiga, koperasi berkontribusi pada ketahanan dan ekonomi rakyat. Terakhir, mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional. Jenis-jenis koperasi. Yang pertama adalah koperasi produsen. Adalah koperasi yang mengumpulkan produk komoditas milik anggota untuk diolah dan dipasarkan. Koperasi juga menyediakan sarana produksi yang dibutuhkan oleh anggota koperasi. Contohnya, koperasi peternak sapi perah menjual susu, sedangkan koperasi peternak lebah menjual madu. Dengan bergabung dalam koperasi, para produsen bisa mendapatkan bahan baku dengan harga yang lebih murah dan menjual hasil produksinya dengan layak. Yang kedua adalah koperasi konsumen. Koperasi yang anggotanya terdiri dari para konsumen akhir atau pemakai barang jasa. Kegiatan utama. Koperasi konsumen adalah melakukan pembelian bersama. Bukan hanya itu, mereka juga menjual berbagai kebutuhan harian seperti kelontong atau alat tulis sehingga tampak seperti toko biasa. Biasanya, keuntungan yang didapat dari penjualan akan dibagikan kepada anggotanya. Selain itu, juga mereka karena biasanya yang membeli dari koperasi konsumen adalah anggotanya juga, maka harga barangnya cenderung lebih murah dan daripada toko biasa. Yang ketiga adalah koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam ini merupakan koperasi yang menyediakan fasilitas kredit atau permodalan dan menerima simpanan dari anggota atau masyarakat. Koperasi ini juga bertujuan untuk membantu anggotanya yang membutuhkan uang dalam jangka pendek, dengan syarat yang mudah dan bunga yang lebih rendah. Dan di sini saya akan memaparkan tentang prinsip koperasi. Yang pertama yaitu tidak ada paksaan untuk menjadi anggota dan bersifat terbuka. Dalam konteks di sini yaitu prinsip tidak ada paksaan untuk menjadi anggota dan bersifat terbuka dalam konteks koperasi di Indonesia mengacu pada salah satu prinsip dasar yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Prinsip ini menekankan bahwa keanggotaan dalam koperasi adalah sukarela yang terbuka. Artinya, setiap orang berhak untuk menjadi anggota koperasi tanpa adanya diskriminasi berdasarkan status sosial atau ekonomi.
dan tidak ada paksaan dalam proses menjadi anggota. Setiap individu yang ingin bergabung dengan koperasi melakukan atas keinginannya sendiri. Dan koperasi harus terbuka bagi siapa saja yang memenuhi syarat yang ditetapkan. Keanggotaan yang bersifat sukarela dan terbuka ini mencerminkan nilai-nilai demokrasi dan kekeluargaan yang menjadi fondasi gerakan koperasi di Indonesia, yang bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi masyarakat. Yang kedua, yaitu dijalankan secara demokratis. Dalam prinsip koperasi, pengelolaan dilakukan secara demokratis. Ini berarti bahwa koperasi mengedepankan partisipasi anggota dalam pengambilan keputusan. Setiap anggota memiliki hak untuk berpendapat dan memenuhi arah koperasi sesuai dengan aturan yang berlaku. Prinsip ini memastikan bahwa keputusan diambil secara kolektif dan berdasarkan kesepakatan bersama. Jadi, pengelolaan koperasi tidak hanya dilakukan oleh segelintir orang, melainkan melibatkan semua anggotanya. Yang ketiga, berdasarkan jasa usaha anggota mempengaruhi besarnya pembagian sisa hasil usaha yang diterima. Jasa usaha anggota adalah kontribusi yang diberikan oleh anggota koperasi dalam bentuk tenaga, modal, atau keterampilan. Besarnya jasa usaha yang diberikan oleh anggota akan mempengaruhi seberapa besar keuntungan yang dihasilkan oleh koperasi. Sedangkan pembagian sisa hasil usaha setelah mengurangkan semua biaya operasi dan cadangan, koperasi akan memiliki sisa hasil usaha. Sisa hasil usaha ini akan dibagikan kepada anggota berdasarkan besarnya jasa usaha yang mereka berikan. Semakin besar jasa usaha anggota, semakin besar pula bagian dari sisa hasil usaha yang akan diterima oleh anggota. Jadi, prinsip ini menekankan bahwa anggota berkontribusi lebih banyak akan mendapatkan bagian yang lebih besar dari hasil usaha koperasi. Yang keempat yaitu masing-masing bertindak sebagai anggota. Dalam prinsip koperasi, masing-masing anggota bertindak sebagai pemegang dan pelaksanaan kekuasaan tertinggi di dalam koperasi. Ini berarti bahwa setiap anggota memiliki hak suara yang sama. Pengelolaan koperasi, prinsip ini menekankan kesamaan hak suara untuk semua anggota yang berkontribusi dalam mengelola koperasi. Jadi, keputusan diambil secara demokratis dan partisipasi aktif dari seluruh anggota. Berikutnya, yang kelima ada pembelian imbal hasil terbatas terhadap modal yang disertakan. Pembelian imbal hasil terbatas terhadap modal mengacu akan mekanisme di mana anggota koperasi memperoleh balas jasa berdasarkan modal yang mereka tanamkan. Berikut penjelasannya ya. Ada pembelian imbal hasil terbatas, yaitu koperasi memberikan imbal hasil atau balas jasa kepada anggota sebagai penghargaan atas kontribusi modal yang diberikan. Selanjutnya, pengertian anjak piutang. Apa itu anjak piutang? Anjak piutang adalah aktivitas pembiayaan di mana piutang usaha perusahaan anjak atau diambil alih oleh perusahaan anjak piutang untuk penyelesaian. Selanjutnya ada tujuan anjak piutang. Nah, di sini ada 3 tujuan anjak piutang. Yang pertama, memperoleh dana cepat. Nah, anjak piutang memungkinkan perusahaan untuk memperoleh dana segera, sehingga dapat meningkatkan kemampuan operasional dan meningkatkan kualitas piutang. Yang kedua, ada mengurangi risiko kredit macet. Nah, dengan mengalihkan penagihan piutang kepada perusahaan anjak piutang, perusahaan piutang dapat mengurangi risiko kredit macet dan meningkatkan kemampuan keuangan. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi. Anjak piutang memungkinkan perusahaan piutang
untuk mengurangi biaya administrasi dan meningkatkan efisiensi dan penagihan piutang. Selanjutnya ada contoh perusahaan anjak piutang. Nah, di sini ada salah satu perusahaan yang melakukan anjak piutang, yaitu perusahaan Aditama Finance. Ini adalah salah satu contoh perusahaan anjak piutang yang aktif di Indonesia. Aditama Finance menawarkan jasa anjak piutang untuk membuat perusahaan meningkatkan kemampuan keuangan dan mengurangi risiko kredit macet. Selanjutnya ada manfaat anjak piutang. Di sini ada 3 manfaat anjak piutang. Yang pertama, manfaat untuk investor atau faktor. Nah, pihak investor atau perusahaan anjak piutang memperoleh keuntungan dengan bentuk fee dan biaya lainnya dari pihak klien. Yang kedua, manfaat untuk klien. Nah, klien mendapatkan manfaat berupa pembiayaan seperti meningkatkan penjualan dan memperlancar arus kas, serta kemudahan dalam penagihan utang, efisiensi, dan meningkatkan kualitas piutang. Yang ketiga, manfaat untuk nasabah atau debitur. Pihak debitur memiliki kesempatan untuk melakukan pembelian dengan cara kredit, serta administrasi yang lebih mudah. Nah, dengan melakukan manfaat tersebut, anjak piutang dapat membentuk perusahaan, meningkatkan kemampuan keuangan, mengurangi risiko kredit macet, dan meningkatkan efisiensi dan penagihan piutang. Selanjutnya adalah mekanisme anjak piutang. Yang pertama, penjual menyerahkan dokumen atau tagihan ke perusahaan anjak piutang. Yang kedua, perusahaan anjak piutang melakukan evaluasi dan verifikasi. Yang ketiga, perusahaan anjak piutang membayar sebagian nilai tagihan ke penjual. Yang keempat, pembeli melakukan pembayaran ke perusahaan anjak piutang. Dan yang kelima, perusahaan anjak piutang membayar sisa nilai tagihan ke penjual. Materi berikutnya yaitu keterkaitan koperasi dan anjak piutang. Dalam materi ini saya akan menjelaskan yang pertama, anjak piutang dapat membantu koperasi mendapatkan modal kerja cepat dengan menjual piutang dagangnya. Anjak piutang juga dikenal sebagai invoice factoring, adalah suatu bentuk pembiayaan yang melibatkan penjualan piutang pada pihak yang ketiga, yang disebut perusahaan anjak piutang atau faktor. Jadi anjak piutang membantu koperasi mendapatkan modal kerja lebih cepat dengan memanfaatkan piutang dagangnya. Yang kedua yaitu meningkatkan arus kas dan likuidasi koperasi. Arus kas mengacu pada masuk dan keluarnya dana dalam operasional koperasi. Likuiditas adalah kemampuan koperasi untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dan dengan lancar, termasuk membayar hutang dan biaya operasional. Keterkaitannya dengan anjak piutang yaitu anjak piutang adalah mekanisme di mana koperasi menjual piutang dagangnya kepada pihak ketiga. Faktor untuk mendapatkannya dana tunai lebih cepat. Dengan menggunakan anjak piutang, koperasi dapat meningkatkan arus kas. Pembayaran segera dari faktor membantu meningkatkan arus kas, memperbaiki likuiditas. Itu koperasi dapat membayar kewajiban jangka pendek dengan lebih mudah. Jadi anjak piutang dapat membantu koperasi dalam mengoptimalkan arus kas dan menjaga likuiditasnya. Berikutnya, membantu koperasi mengurangi resiko piutang tak tertagih. Piutang tak tertagih adalah piutang yang sulit atau tidak dapat ditagih dari pihak yang berutang dalam berkaitan dengan anjak piutang. Materi yang keempat, memberikan dukungan pembiayaan bagi kegiatan operasional koperasi. Dalam kegiatan antara koperasi dan anjak piutang terdapat dukungan pembiayaan yang dapat membantu kegiatan operasional koperasi. Koperasi dapat memberikan pinjaman atau tambahan modal bagi anggota yang memerlukan dana untuk usaha atau kebutuhan lainnya. Koperasi juga memberikan bunga yang lebih rendah dengan syarat yang lebih mudah daripada lembaga keuangan lainnya. Selain itu,
Koperasi juga memberikan pelindungan bagi modal anggota, misalnya dengan asuransi atau jaminan. Dengan memperdayakan anggotanya, menyediakan akses pembiayaan dan mendukung berkelanjutan lebih lanjut lagi, koperasi menjadi kekuatan yang dapat mengubah perekonomian lokal dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Tantangan dan peluang dari koperasi dan anjak piutang. Ada beberapa tantangan dari koperasi dan anjak piutang. Yang pertama, pemahaman dan aksesibilitas koperasi terhadap layanan anjak piutang masih terbatas. Yang kedua, perlunya harmonisasi regulasi antara koperasi dan industri anjak piutang. Dan beberapa peluang dari koperasi dan anjak piutang. Yang pertama, potensi pasar yang besar bagi koperasi di Indonesia. Yang kedua, strategi koperasi dan anjak piutang dapat meningkatkan daya saing usaha kecil dan menengah. Nah, dari beberapa materi yang kami sampaikan tadi, ada beberapa kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Yang pertama, koperasi dan anjak piutang memiliki keterkaitan yang saling menguntungkan. Yang kedua, pengembangan kerjasama antara koperasi dan anjak piutang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan anggota koperasi. Yang ketiga, dibutuhkan upaya peningkatan pemahaman, aksesibilitas, dan harmonisasi regulasi untuk mengoptimalkan potensi sinergi koperasi dan anjak piutang. Sekian materi yang telah kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.